bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi dari manajemen operasional, di mana materi tersebut kita akan membahas mengenai strategi operasi. Nah, strategi operasi ini merupakan salah satu dari 10 keputusan MO yang sudah dibahas pada pertemuan yang pertama. Nah, apa saja di dalam 10 keputusan MO tersebut adalah ini ya, strategi operasi. Nah, strategi operasi ini definisinya artinya bahwa strategi operasi merupakan suatu fungsi yang menentukan arah atau dorongan secara keseluruhan untuk pengambilan keputusan. Jadi, di dalam strategi operasi harus berhubungan penuh dengan strategi bisnis. Nah, tujuannya apa? Kenapa perusahaan perlu sekali melakukan atau membuat yang namanya strategi operasi? Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing. Nah, mungkin Anda masih ingat pada pertemuan yang pertama bahwa tujuan dari perusahaan melakukan operasi ataupun dalam kegiatan globalisasi, maka perusahaan-perusahaan itu kan harus memiliki keunggulan kompetitif. Ya, nah tujuan dari strategi operasi adalah agar si perusahaan tersebut mampu bertahan dengan keunggulannya masing-masing dibandingkan dari pesaingnya. Nah, organisasi tersebut masih harus meraih keunggulan apabila dapat memanfaatkan peluang lingkungan, kemudian yang mungkin menarik keuntungan dari bidang kekuatannya. Nah, strategi operasi kalau kita lihat skemanya adalah isi dari strategi operasi adalah misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Jadi inti dari strategi operasi perusahaan itu meliputi misi, kemudian kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Nah, dari misi ini, kemampuan khusus dan tujuan serta kebijakan, maka akan muncul ini juga diberikan masukan tentang analisa eksternal, internal, kemudian juga strategi bisnis perusahaan tersebut. Jadi kalau kita lihat model dari strategi operasi, nah ini ya tadi kan saya katakan bahwa strategi operasi ini kan berasal dari strategi bisnis. Nah, bagaimana strategi bisnis perusahaan tersebut diturunkan di dalam suatu visi misi dalam melakukan strategi operasi. Nah, strategi operasi ini mencakup isinya apa saja. Yang pertama adalah misi operasi, kemudian ada kemampuan khusus, ada tujuan operasi, kemudian ada kebijakan operasi. Ini adalah hal-hal yang mencakup di dalam strategi operasi. Nah, sedangkan di dalam membuat strategi operasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, kemudian selain itu juga ada hubungan timbal balik di dalam keputusan taktikal. Nah, dari keputusan taktikal maka akan dimunculkan hasil. Ini adalah model serangkaian di dalam strategi operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Apa saja masing-masing step ini kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Jadi intinya adalah strategi bisnis ini adalah strategi bisnis yang menjelaskan bagaimana usaha bisnis ini bersaing. Kemudian juga di dalam strategi bisnis perlu tentu disesuaikan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, kemudian ada analisis eksternal dan internal. Nah, analisis eksternal dan internal ini, ya kalau analisis eksternal kan berarti mengidentifikasikan apa yang menjadi peluang dan ancaman dari operasi perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal. Nah, faktor lingkungan eksternal di sini maksudnya apa? Ya, contohnya adalah pesaing, kemudian ekonomi, teknologi, informasi, politik, tuntutan konsumen, dan gangguan supply. Nah, kemudian kalau strategi internal, ini lebih kepada mengidentifikasikan tentang kekuatan dan kelemahan dalam operasi perusahaan. Nah, apa saja yang tercakup di dalam analisa internal, yaitu berupa kelangkaan, kemudian keterbatasan SDM, kemudian ada fasilitas, pengawasan, dan budaya organisasi.
Jadi yang perlu Anda ingat adalah materi ini akan berlanjut pada untuk materi-materi selanjutnya ya, bahwa analisa eksternal dan analisa internal ini ada dua hal yang dilihat. Kalau eksternal yang dilihat adalah peluang dan ancaman. Sedangkan kalau analisa internal ini yang dilihat adalah kekuatan dan kelemahan. Nah, misi operasi ini lebih didefinisikan untuk menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Nah, tadi kan perusahaan tersebut sudah membuat ini strategi bisnis, bagaimana dia mampu bersaing dengan para pesaingnya. Nah, misi operasi dijalankan untuk mencapai tadi strategi bisnis yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian misinya tersebut harus menyatakan prioritas di antara tujuan operasi. Sebagai contoh, kita bisa lihat di dalam misi operasi PT Garuda Indonesia ya. Jadi misi PT Garuda Indonesia itu kan ada 4. Ada shareholder, customer, proses, dan employee. Nah, shareholder ini apa? Yaitu maximize group value for better shareholder return to among Regent Airlines. Jadi, dia bagaimana memaksimalkan menjadi mitra yang paling baik di antara perusahaan-perusahaan penerbangan. Kemudian bagaimana juga misinya adalah untuk customer, memberikan pelayanan terbaik kepada customer, kemudian proses, bagaimana implementasi dari cost leadership, sinergi dengan grupnya. Kemudian ada employee, bagaimana para pekerja itu bekerja dengan passion, kemudian bangga menjadi bagian dari perusahaan. Nah, ini adalah misi operasi dari PT Garuda Indonesia yang pastinya ketika PT Garuda Indonesia membuat misi operasi ini pasti kan kita bisa lihat apa yang menjadi prioritas. Prioritas utamanya adalah shareholder, customer, proses, dan employee. Nah, kemudian pastinya berhubungan dengan strategi bisnis. Strategi bisnisnya adalah PT Garuda Indonesia ini ingin menjadi unggul di antara para pesaingnya atau di antara perusahaan penerbangan yang ada di negara ini gitu ya. Nah, ini contoh yang lain juga. Kita bisa lihat ada Alfamart, kemudian ada Rumah Sakit Bunda Group. Nah, kalau Alfamart ini kan misi operasinya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dan selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal. Kemudian etika bisnis yang tinggi, berpartisipasi dalam membangun negara, kemudian membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan bertumbuh. Nah, kita bisa lihat apa yang menjadi tujuan prioritasnya. Nah, tujuan prioritasnya adalah memberikan kepuasan kan kepada pelanggan, kemudian membangun organisasi global. Kita juga tahu bahwa Alfamart itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi sekarang juga sudah ada di negara Filipina. Artinya dia sudah membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh. Nah, kemudian ada rumah sakit. Rumah sakit kalau kita lihat dari visi operasinya adalah ini memberikan pelayanan yang memanfaatkan sistem teknologi kedokteran modern, kemudian keunggulan sumber daya manusia, serta mengutamakan kualitas dan keselamatan pasien. Nah, kalau kita mereferensi kepada misi operasi, definisi dari misi operasi, misinya harus menyatakan prioritas di antara tujuan operasi. Apa prioritasnya? Yaitu keunggulan sumber daya manusia, mengutamakan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Jadi, kalau kita lihat ini kan sama-sama perusahaan jasa ya. Beda lagi pasti setiap perusahaan walaupun 3 macam ini dari Garuda, Alfamart, kemudian Rumah Sakit Bunda Jakarta adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tetapi masing-masing mereka kan punya keunggulan atau prioritas yang berbeda, ya. Alfamart ingin menjadi organisasi global, terus kemudian kepuasan pelanggan, kemudian Garuda bagaimana employee engagement-nya, kemudian juga bagaimana menjadi shareholder yang unggul, kemudian kalau Rumah Sakit Bunda Group itu memberikan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Intinya pasti masing-masing perusahaan punya tujuan yang prioritas dan sesuai dengan strategi bisnis mereka. Oke,
Kemudian ada kemampuan khusus tadi ya, ada misi, kemudian ada kemampuan khusus yang merupakan bagian dari strategi operasi. Nah, kemampuan khusus ini adalah kemampuan khusus operasi menciptakan operasi yang unggul secara relatif dari para pesaing. Kemudian kemampuan khusus operasi menghasilkan keunggulan bersaing yang menjadi inti dari strategi operasi. Nah, kemudian kemampuan khusus dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan operasi. Misalnya biayanya rendah, kualitasnya tinggi, pengiriman terbaik, dan fleksibilitas tinggi. Nah, ini adalah kemampuan khusus operasi. Nah, pada pertemuan yang lalu kan Anda juga diminta mengklasifikasikan ya keunggulan bersaing, being better, being faster, being cheaper, ataupun being more eager. Nah, di sini juga di dalam kemampuan khusus ini masih align, masih sejalan dengan apa yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing. Kemudian yang ketiga dari strategi operasi ada tujuan operasi. Nah, tujuan operasi ini mencakup ada 4, yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas, dan pengiriman dan pelayanan. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya? Biaya di sini maksudnya adalah biaya produksi, kemudian biaya penyimpanan persediaan, kemudian biaya lain yang timbul dari penggunaan sumber daya. Nah, sedangkan kalau kualitas ini lebih kepada nilai produk atau kegunaan yang dapat dirasakan oleh konsumen. Nah, kemudian ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini dalam proses produk atau produksi barang, kemudian ada perubahan kapasitas. Nah, kemudian ada pengiriman dan pelayanan. Pengiriman dan pelayanan ini adalah kemampuan operasi untuk mensuplai barang tepat pada saat konsumen membutuhkan. Nah, yang keempat adalah kebijakan operasi. Nah, kebijakan operasi ini lebih kepada penjabaran atau penjelasan bagaimana tujuan akan dicapai mencakup proses, kapasitas, kualitas, persediaan, dan barisan kerja. Oke, ini adalah contoh dari kebijakan operasi. Nah, kebijakan operasi ada beberapa tipe kebijakan ya. Tadi saya sudah sampaikan ada proses, kapasitas, persediaan, kualitas, dan barisan kerja. Nah, untuk proses bidang kerjanya ini ada 3, yaitu rentang proses, otomatisasi, dan aliran proses. Nah, pilihan strateginya adalah misalnya ketika perusahaan tersebut pada kebijakan rentang proses, maka yang dilakukan adalah membuat atau membeli. Kemudian ketika perusahaan tersebut berada pada bidang kebijakan otomatisasi, maka pilihan strategi dari perusahaan tersebut adalah membuatnya dengan tangan atau mesin. Jadi kebijakan operasi ini perusahaan diminta untuk melakukan apa yang menjadi bagaimana tujuan operasi itu dapat tercapai ya. Kegiatannya apa saja. Nah, kemudian ketika misalnya perusahaan tersebut berada pada bidang kebijakan aliran proses, maka pilihan strateginya ada kontinuitas, intermittent, kemudian ada proyek dan batch. Nah, kemudian untuk tipe kebijakan kapasitas, bidang kebijakannya ada 2, yaitu ukuran fasilitas dan lokasi. Nah, pilihan strateginya apa? Ada satu fasilitas besar atau beberapa fasilitas kecil. Kemudian ada kalau lokasi, apakah perusahaannya dekat pasar atau memilih biaya yang rendah atau malah melakukan ekspansi ke luar negeri. Kemudian untuk tipe kebijakan persediaan, bidang kebijakannya ada jumlah, distribusi, dan sistem pengawasan. Nah, pilihan strateginya adalah untuk yang jumlah ingin persediaannya tinggi atau persediaannya rendah. Kemudian untuk distribusi, bagaimana proses distribusi dari perusahaan tersebut? Dilakukan gudangnya terpusat atau menyebar. Nah, kemudian untuk sistem pengawasan, pengawasannya dilakukan dengan ketat atau dilakukan dengan longgar. Nah, kemudian ada tipe kebijakan kualitas. Nah, tipe kebijakan kualitas ini bidang kebijakannya ada 2, yaitu pendekatan dan pemasok. Nah, pilihan strateginya apa? Yaitu yang pertama pencegahan atau inspeksi. Kemudian kalau yang pemasok, pilihan strateginya ada seleksi biaya atau kualitas. Nah, tipe kebijakan barisan kerja itu ada 3, yaitu spesialisasi dan sistem gaji atau staffing. Nah, pilihan strateginya jika spesialisasi artinya spesialisasinya tinggi atau rendah. Kemudian sistem gaji, insentif atau tidak. Kemudian staffing, biaya untuk staffingnya banyak atau sedikit. Ini adalah beberapa pilihan strategi
Jadi pilihan strategi ini ditentukan dari bidang kebijakan perusahaan tersebut. Nah, bidang kebijakan ini juga ditentukan dari tipe kebijakan yang ingin dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah keputusan taktikal. Nah, tadi kan bagian akhir dari proses strategi operasi mulai dari visi dan sampai dengan kebijakan operasi ada keputusan taktikal. Nah, keputusan taktikal ini kan tadi panahnya adalah hubungannya timbal balik ya. Hubungannya timbal balik. Jadi kalau misalnya Anda lihat, nah ini ya, hubungannya kan timbal balik nih panahnya. Nah, apa itu kebijakan taktikal dan hasil? Kalau kebijakan taktikal ini lebih kepada mengimplementasikan dari strategi operasi tersebut. Kemudian hasil umumnya dijadikan sebagai ukuran menentukan apakah strategi atau taktik berhasil atau enggak. Nah, kalau hasil strategi operasi ya ini biasanya mengukur pencapaian tujuan operasi. Misalnya yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas dan pelayanan. Nah, kenapa tanda panahnya itu bolak-balik? Itu menunjukkan ketika misalnya hasilnya tidak baik atau tidak sesuai dengan tujuan dari operasi, maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang mereview pada atau mengevaluasi pada strategi operasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Gitu ya. Oke. Ya, ini dalam meraih keunggulan bersaing operasi, jadi perusahaan itu harus mampu bersaing dalam 3 hal, yaitu bersaing dalam diferensiasi atau yang artinya adalah bersaing dengan pembeda. Artinya ketika ada perusahaan tersebut yang sejenis ada di pasar, apa yang membedakan antara produk A dengan produk B ya. Kemudian bersaing dengan dalam biaya, bagaimana dengan manfaat yang sama tetapi masyarakat atau konsumen dapat menerima dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, kemudian juga bersaing dengan respon. Bersaing dengan respon di sini artinya perusahaan tersebut cepat sekali dalam hal memenuhi kebutuhan dari konsumen. Oke, ini adalah tipe dari strategi bisnis. Jadi kalau kita lihat ada strategi bisnis A dengan strategi bisnis B. Nah, perusahaan A ini melakukan strategi bisnis dengan biaya rendah. Nah, sedangkan perusahaan B ini melakukan strategi bisnis dengan inovasi produk. Nah, kalau bisa kita lihat di sini kan adalah model dari strategi operasi juga yang digunakan. Pertama adalah kondisi pasar. Nah, strategi bisnis ini yang dilihat adalah kondisi pasar. Untuk perusahaan A, pasarnya ini lebih sensitif terhadap harga. Kemudian pasarnya sudah jenuh, volumenya tinggi dan standarisasi. Sedangkan untuk strategi B, kondisi pasarnya adalah sensitif terhadap produk future, kemudian ada pasar baru, volumenya rendah dan sesuai dengan permintaan. Nah, misi operasinya apa ketika perusahaan menerapkan strategi A? Yaitu lebih menekankan pada biaya rendah, sementara mempertahankan kualitas dan pengiriman yang dapat diterima. Nah, sedangkan jika perusahaan yang memilih strategi B, artinya dalam melakukan visi operasi, menekankan pada fleksibilitas, sementara mempertahankan biaya, kualitas, dan pengiriman yang layak. Nah, kemampuan khususnya apa? Kemampuan khusus untuk yang biaya strategi A, biayanya rendah melalui proses dan teknologi yang superior. Nah, untuk yang strategi B, cepat dan dapat dipercaya dalam memperkenalkan produk baru melalui otomatisasi yang fleksibel. Nah, kebijakan operasinya yang dilakukan dalam ketika perusahaan memilih strategi A yaitu ada proses superior, pengawasan statistik, lokasi terpusat, kemudian pengawasan inventory-nya ketat, ada keterampilan tenaga kerja dan otomatisasinya tinggi. Nah, kemudian untuk strategi B, ya, untuk inovasi produk, kebijakan operasi yang dilakukan perusahaan, produk yang superior, reaksi yang cepat terhadap permintaan, kemudian menggunakan tim produk, tenaga terampilnya rendah, dan otomatisasinya rendah. Nah, untuk diferensiasi antara barang dan jasa yang mempengaruhi 10 keputusan MO, kita bisa lihat ya, dalam keputusan MO mengenai perancangan barang dan jasa, untuk barang produknya nyata.
Sedangkan untuk jasa, produknya tidak nyata terhadap sekumpulan atribut produk-produk baru. Kemudian untuk keputusan MO kualitas, untuk barang, standar kualitasnya objektif, sedangkan untuk jasa, standar kualitasnya subjektif. Artinya subjektif di sini adalah tergantung bagaimana si konsumen yang menerima pelayanan jasa. Misalnya, ketika Anda datang ke dokter, kemudian ada si A dan si B. Nah, si A merasakan bahwa kualitas dokternya tidak memuaskan untuk si A, tetapi si B mengatakan kualitas pelayanan dokternya sangat memuaskan, makanya dikatakan sangat subjektif. Nah, sedangkan yang barang kenapa dikatakan kualitasnya objektif? Karena sudah ada standar dalam hal memproduksi barang tersebut, sehingga kita tidak bisa mengatakan secara subjektif, tetapi objektif. Kemudian ada keputusan operasi perancangan proses dan kapasitas. Nah, untuk barang, pelanggan tidak dilibatkan dalam hampir seluruh proses. Sedangkan jasa, pelanggan dapat terlibat langsung dalam proses. Misalnya barbershop atau potong rambut. Kan Anda ketika datang ke barbershop, Anda mau potong rambut, Anda kan terlibat dari proses Anda awalnya dipasang pelindung, kemudian rambut Anda digunting sampai Anda selesai dipotong rambutnya. Kemudian ada pemilihan lokasi. Untuk barang, perlu lebih dekat kepada bahan baku dan pekerja. Sedangkan untuk jasa, kapasitas harus sesuai dengan permintaan untuk menghindari kerugian. Nah, biasanya pelanggan ini tidak mau menunggu. Artinya begini, kalau misalnya kita mau mengirim barang, nah artinya kan kita bisa lihat nih berapa banyak outlet-outlet untuk perusahaan jasa logistik di dekat Anda tinggal. Nah, biasanya kan itu adalah dekat kepada pelanggan yang memang sering menggunakan jasa pengiriman gitu. Kemudian ada perancangan tata letak. Untuk barang, tata letaknya dapat meningkatkan efisiensi produksi. Sedangkan jasa perlu lebih dekat kepada pelanggan. Nah, lagi-lagi bahwa di dalam jasa itu harus lebih dekat kepada pelanggan. Sebagai contoh adalah usaha penyewaan mobil. Misalnya, Anda lagi butuh untuk menyewa mobil di Klaten, contoh. Kan tidak mungkin Anda harus mengambil mobil yang Anda sewa itu dari Jakarta. Tetapi kan Anda memilih lokasi terdekat, misalnya Solo ataupun Jogja. Intinya adalah lokasi yang terdekat dengan pelanggan. Nah, kemudian ada perancangan sumber daya manusia dan pekerja. Untuk barang, pekerjaannya fokus kepada keahlian teknis, standar tenaga kerja yang dapat konsisten, sistem upah berdasarkan output dapat diterapkan. Sedangkan untuk jasa, dapat meningkatkan produk dan produksi. Misalnya adalah tata letak restorannya mewah. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke dalam satu restoran dan kita melihat tata letak restorannya mewah, maka itu akan dapat meningkatkan proses produk dan produksi mereka karena proses untuk alur dari penggunaan proses jasanya itu bisa cepat. Nah, kemudian ada keputusan MO manajemen pasok, yaitu kalau barang itu lebih kepada hubungan antara rantai pasok pada produk dan sifatnya penting. Sedangkan jasa perlu berinteraksi langsung dengan pelanggan, misalnya kasir di bank. Kemudian ada keputusan MO persediaan. Nah, untuk barang, ini ada bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi yang dapat disimpan. Sedangkan jasa, hampir semua jasa tidak dapat disimpan. Jadi caranya harus ditemukan untuk melayani perubahan permintaan. Kemudian ada keputusan operasi penjadwalan. Untuk barang ada kemampuan menyimpan pengaruh laju produksi, sedangkan jasa seringkali berhubungan dengan perubahan jadwal pelanggan sesuai dengan penjadwalan yang sigap persediaan SDM. Kemudian ada pemeliharaan, barang biasanya bersifat pencegahan dan terjadi di tempat produksi dilakukan, sedangkan jasa pemeliharaan biasanya merupakan perbaikan dan terjadi pada sisi pelanggan. Oke, ini adalah strategi operasi dari dua perusahaan obat. Kalau kita lihat, ada perusahaan yang satu bernama Brand Name Drugs, yang kedua adalah Generic Drugs Corporation. Nah, apa yang menjadi keunggulan bersaing dari kedua perusahaan ini? Yang menjadi keunggulan bersaing dari kedua perusahaan ini adalah diferensiasi produk untuk yang brand name drug, sedangkan yang untuk yang generic drug itu adalah biayanya rendah. Nah, kemudian ada pemilihan dan perancangan produk. Nah, pemilihan dalam perancangan produk ini, kalau untuk yang brand name drug ini lebih kepada
investasi litbangnya tinggi. Artinya bagaimana dia melakukan lembaga penelitian dan pengembangan, kemudian laboratoriumnya canggih, fokus kepada pengembangan kategori obatnya yang cukup luas cakupannya. Nah, sedangkan yang generic drugs corporation ini lebih kepada investasi litbangnya rendah, fokus kepada pengembangan obatnya yang generik. Nah, kualitas, bagaimana kualitasnya? Untuk yang brand name, kualitasnya adalah prioritas utama, kemudian standar melebihi persyaratan hukum. Kalau yang generik, memenuhi persyaratan perundang-undangan satu negara jika diperlukan. Nah, bagaimana dengan prosesnya? Untuk brand name drugs ini, produk dan proses produksinya berulang dan mencoba untuk menghasilkan masa produksi jangka panjang dalam fasilitas khusus, membangun kapasitas lebih besar daripada permintaan. Sedangkan yang generik itu fokusnya pada proses produksi umum, pendekatan job shop, kemudian produksi jangka pendek dan fokus kepada utilitas yang tinggi. Nah, bagaimana dengan lokasi? Jadi, ketika kita mau membangun strategi operasi, kita lihat juga dari 10 keputusan MO ya, yang tadi saya sudah jelaskan perbedaan antara barang dan jasa. Nah, untuk dari lokasi, brand nameless ini masih bertempat di lokasi tempat perusahaan pertama kali dibangun. Sedangkan generic drugs ini pindah ke tempat di mana pajaknya rendah dan upah pekerjanya rendah. Nah, tata letak, kalau brand name drug ini, tata letaknya mendukung otomatisasi produk yang berfokus kepada produk, kemudian generic drug-nya, tata letak mendukung job shop yang berfokus kepada proses. Sumber daya manusia untuk brand name drugs ini mempekerjakan yang terbaik, mencari tenaga kerja dari seluruh negeri, kemudian generik, eksekutif berpengalaman memberikan arahan, karyawan lain dibayar di bawah rata-rata. Untuk yang rantai pasok, brand name drugs ini hubungannya dengan pemasok bersifatnya jangka panjang, sedangkan yang generik cenderung membeli secara bersaing untuk mendapatkan harga murah. Nah, bagaimana dengan persediaannya? Untuk brand name drugs ini menjaga persediaan barang banyak untuk memastikan semua permintaan terpenuhi. Kemudian generic drugs fokus kepada proses persediaan barang setengah jadi, kemudian persediaan barang jadi cenderungnya sedikit. Nah, penjadwalan kalau brand name drugs ini perencanaan produksinya terpusat, sedangkan generik banyak penjadwalan jangka pendek yang rumit. Dan pemeliharaannya karyawannya lebih terlatih dan persediaan komponennya banyak, sedangkan yang generik karyawannya sangat terlatih untuk memenuhi permintaan yang kerap berubah. Oke, ini adalah juga beberapa pilihan strategi operasi jika perusahaannya ingin bersaing secara global, yang ada 4 hal, yaitu strategi internasional, strategi multi-domestik, strategi global, dan strategi transnasional. Nah, strategi internasional artinya perusahaan tersebut memasuki pasar global dengan menggunakan ekspor dan lisensi. Nah, untuk strategi multi-domestik artinya menjalankan keputusan pembagian wewenang, desentralisasi dari pada setiap negara untuk meningkatkan respon lokal. Nah, kemudian ada strategi global, artinya menjalankan keputusan yang terpusat atau sentralisasi, dan kantor pusat mengkoordinasi standar dan pembelajaran antar fasilitas. Nah, sedangkan untuk strategi transnasional, ini memadukan manfaat dari skala ekonomi global dengan manfaat dari respon lokal. Ya, kita bisa lihat ada 4 strategi operasi internasional. Tadi kan ada strategi global, transnasional, internasional, dan strategi multinasional. Nah, untuk yang di sini adalah lebih kepada pertimbangan pengurangan biaya. Semakin ke atas artinya pertimbangan pengurangan biayanya tinggi, sedangkan semakin ke bawah pertimbangan pengurangan biayanya rendah. Nah, untuk sumbu X atau sumbu horizontal, ini pertimbangan tingkat tanggapan lokal. Semakin ke kanan itu semakin tinggi dan semakin ke kiri dia semakin rendah. Bagaimana contoh perusahaan apa nih yang melakukan kegiatan strategi internasional? Ya, contohnya adalah misalnya perusahaan Harley Davidson. Kemudian dia itu pertimbangan tanggapan lokalnya rendah dan pertimbangan pengurangannya rendahnya biaya pengurangan biayanya rendah. Nah, untuk strategi multinasional adalah menggunakan model domestik secara global. Contohnya biasanya adalah perusahaan waralaba atau biasanya perusahaan patungan seperti McDonald's, The Body Shop, atau Heinz. Artinya pertimbangan tingkat tanggapan lokalnya tinggi dan pertimbangan pengurangan biayanya rendah. Nah, bagaimana dengan strategi global? Strategi global ini pertimbangan tingkat tanggapan lokalnya rendah
tapi pertimbangan tingkat pengurangan biayanya tinggi. Contohnya adalah produk terstandarisasi, kemudian skala ekonomi pembelajaran lintas budaya. Contohnya adalah perusahaan Caterpillar, Otis Elevator. Nah, ada juga strategi kan ada transnasional. Nah, transnasional ini pertimbangan tingkat biaya tanggapan lokalnya tinggi dan pertimbangan pengurangan biayanya tinggi. Nah, ini adalah perusahaan yang memindahkan bahan baku, orang, atau pemikiran melintasi batas-batas negara dan memiliki skala ekonomi ya. Contohnya adalah Coca-Cola, kemudian ada Nestle. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di kolom komentar. Terima kasih.